Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Ibu, Bapak yang dihormati, mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, Amin. dalam keadaan waras kabeh, Amin. dalam keadaan akhir rezekine, Amin. dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Kedua kali selawat dan salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan Allah. saya dan semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertemuan pada hari ini alhamdulillah telah kita mulai dengan pertemuan-pertemuan yang kemarin. Kita lanjut, yaitu pada sesi yang pertama, sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik itu dambaan bagi setiap orang tua. Bahkan anak juga mendambakan orang tua yang lebih baik. Cuma menjadi orang tua lebih baik itu tidak mudah. Tapi tidak juga sulit, asal kita berkomitmen bersama-sama dengan istri atau bapak dengan istri dengan bapaknya, komitmen bersama-sama dalam pengasuhan anaknya agar kita sebagai orang tua bisa menjadi lebih baik dan anak yang telah kita asuh menjadi anak yang lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Caranya itu Bapak dan Ibu ada 7 macam. 7 macam itu ini proses dari Kementerian Sosial untuk memberikan bagaimana cara agar lebih mudah menjadi orang tua lebih baik, dirangkum sedikit mungkin ada 7. Yang pertama yaitu mengingat hal-hal yang membahagiakan. Kita ingatkan kembali hal-hal yang membahagiakan itu seperti apa, sehingga dalam pengasuhan anak kita lebih mudah, kita lebih nyaman, kita lebih santai karena kita selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan. Contohnya apa? Ayo Ibu. Contohnya apa? Contohnya pas dapat uang bulanan. Jadi bisa shopping. Nah, itu salah satu contoh. Ketika kita mengingat hal-hal yang lebih baik, berarti uang bulanan atau uang cairan PKH, KPR. Nah, sehingga apa? Tidak ada rasa marah dalam mengasuh anak. Yang ada adalah rasa bahagia dalam pengasuhan anak tersebut. Oke, paham Bu ya? Paham nggak? Paham ya? Oke. Yang kedua, dalam cara menjadi orang tua yang lebih baik yaitu sejalan antara perkataan dan perbuatan ini yang sangat sulit yang harus kita lakukan ini. Jadi perbuatan dan perkataan itu harus sama. Maksudnya apa Bu? Paham gak nih maksudnya? Contoh. Paham Pak. Contohnya ketika orang tua menyuruh anaknya nang sholat ketika waktu maghrib, orang tuanya harus sholat dulu. Jangan nang sholat orang tua malah nonton TV. Nah itu perbuatan dan perkataan tidak sama. Nang berangkat ngaji, nih Pak Ustadz. Ya orang tua malah nonton TV mana? Anak kelas miang pada keloyong Pak. Nyampe atau tidak itu nggak tahu. Sehingga anak itu harus diberikan contoh bukan hanya perkataan. Bahkan anak lebih melihat perbuatan kita daripada perkataan kita. Kalau perbuatannya orang tua tidur-tiduran saja, ya anak juga ikut malas tidur-tiduran saja. Sehingga tadi yang kedua, bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu sejalan antara perkataan dan perbuatan. Paham belum Bu? Jadi intinya orang tua itu harus mengajak ya Pak, bukan Ya, menyuruh. betul. Bukan menyuruh. Ya, Ngajak juga harus mengikuti, harus melakukan terlebih dahulu. Jangan sampai hanya mengajak lalu ditinggal peluang. Nah, itu.
Sehingga harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Paham belum ibu-ibu? Paham. Paham ya? Yang ketiga, cara menjadi orang tua yang lebih baik. Wah, kalian pada lemes, pada ngantuk. Ayo, beri semangat dulu. Kita sama-sama tepuk semangat. 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 Hehehe. Dedek. Terus lanjut. Yang ketiga, tadi ada 7 macam cara menjadi orang tua yang lebih baik. Yang ketiga yaitu melihat hal-hal yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Arti diri masing-masing, ibu pasti mempunyai sesuatu kelebihan. Jadi bapak juga atau ayah juga pasti mempunyai sesuatu kelebihan yang lebih baik. Melihat hal itu, jangan lihat kekurangan, lihat yang lebih baiknya. Contoh, kelebihan orang tua perempuan atau ibu, bisa masak, bisa ngasuh. Yang masak, yang membantu anak-anaknya, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu salah satu kelebihan orang tua perempuan atau ibu. Yang kedua, kelebihan bapak atau ayah. Ayah bisa memberikan nafkah, tanggung jawab, dan resiko semuanya yang ada dalam keluarganya. Itu semuanya kelebihan. Kita harus melihat hal-hal itu biar dalam kekompakan menjalin rumah tangga tidak hanya terpaku pada satu titik, tapi terpaku pada dua-duanya. Saling membantu, saling mengingatkan, saling menyempurnakan, maka akan menjadikan anak kita yang lebih hebat, lebih baik, bahkan lebih daripada orang tuanya. Lanjut Bu ya, paham nggak Bu? Lanjut. Lanjut. Yang keempat, yaitu selalu bersikap dengan penuh kasih sayang. Itu kewajiban orang tua. Dua-duanya. Bagaimana harus selalu bersifat berkasih sayang. Ketika ada anak datang keluh kesah, capek habis main, sekalipun orang tua capek setelah bekerja atau ibu setelah membersihkan rumahnya, rumah sudah bersih, sudah apa, dikotorin lagi oleh anaknya, tolong pertahankan, jangan sampai Ada kekerasan ada ya Pak. kekerasan. Harus penuh dengan kasih sayang. Iya. Tahan emosi, tahan amarah. Tapi ya maklum Bu, yang pada banyak kita lagu pegel. Angel ya, aduh mulai keder Bu. Ya, tapi inilah caranya. Caranya harus disampaikan. Jangan sampai kita tidak tahu. Setelah tahu, ayo kita praktekkan bersama-sama agar menjadi anak yang waladun soleh. Amin. Atau yang perempuan waladun solehah. Itu. Paham Bu ya? Paham. Yang kelima, yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, kebiasaannya seorang ayah ini sibuk dengan dirinya, sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sibuk dengan kegiatan dirinya. Tapi enggak masalah, jangan salahkan juga, karena mungkin dia punya rasa tanggung jawab. Paling tidak ayah dilibatkan dalam pengasuhan anak sehari-hari ketika ayah itu lagi senggang, pagi belum berangkat, lagi libur, lagi nyantai, biarkan anak ayah dilibatkan dalam mengasuh anak. Biar kedekatan antara anak dan ayah bersinergi menjadi satu, sehingga anak akan tumbuh kembang menjadi anak yang hebat, anak yang mandiri, anak yang cerdas seperti Dede Tufa ini. Paham belum Bu? Paham. Paham ya. Yang keenam dalam masa was pada lemas gini. Pada lemas aja. Lanjut. Yang keenam, Itu pas ini. menghindari perdebatan di depan anak. Nah ini sangat krusial Bu. Biasanya karena saking pada emosi antara kedua orang tua, antara suami istri, ada anak di samping karena emosi, debat anteng-antengan, anak merekam dalam telinganya, menjadikan anak terhayal-hayal, terimpi-impi, teringat terus. Nah ini jangan salah. Jadi ketika ada permasalahan apapun, usahakan jangan di depan anak. Kalau bisa masuk kamar, kita ngobrol di kamar, tukaran di kamar, anak ada kondolanan. Namun bisa itu pun. Paham belum Bu? Paham Pak, tapi aneh Pak. Ya itu Emosi, diusahakan. Pak. Jadi bagaimana biar kita berdua atau kedua orang tua bisa bersembunyi dalam hal keributan keluarga. Anak tetap nyaman, aman dan santai.
Yang terakhir dalam pengasuhan anak, yaitu ayah dan ibu berdiskusi dalam hal pengasuhan. Nah, ini berdiskusi. Kira-kira saling chemistry, saling ada kecocokan. Contoh, ketika anak mau sekolah, jangan si ayah mintanya ke SD 1, si ibu mintanya ke SD 2. Ini tidak ada kecocokan berarti. Bagaimana cara kecocokan? Kita selalu berdiskusi. Diskusi santai, diskusi jangan pulang kerja dadak itu jangan. Ketika sudah mandi, makan, santai, ayo diajak diskusi. Cari momentum yang tepat. Cari suasana yang tepat, suasana yang bahagia, sehingga dalam hal berdiskusi kita menemukan clue-nya, kita menemukan intinya, menemukan kesepakatan, sehingga tercapailah tujuan bersama. Anak pun sesuai dengan tujuannya anak. Diskusi berdua bagus, tapi paling tidak nanti ada penawaran kepada anak. Anak maunya kemana, kita arahkan sama-sama. Kalau emang itu yang terbaik buat anak kita, diarahkan sama-sama. Ayo lakukan di situ. Mungkin udah paham belum ibu-ibu? Paham, Pak. Nah, setelah paham, ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada beberapa cara itu tidak dilakukan, kira-kira bagaimana itu Pak ya terhadap anaknya? 7 macam ini ibu seharusnya oke dilaksanakan semua. Paling tidak dari salah satu itu ada yang dilaksanakan satu, ayo terus setelah satu sudah baru kedua, bertahap. Nggak mungkin semuanya dilaksanakan. Setelah dilaksanakan semua pasti anak menjadi akan lebih hebat. Kalau hanya salah satu pasti ada kekurangan. Tetap anak juga berusaha menjadi anak yang sangat luar biasa. Jadi intinya mah belajar sambil berjalan ya Pak, ya Pak. Betul. Jadi intinya 1 sampai 7 ini merupakan pekerjaan konsep PR kita sambil berjalan, sambil merubah pikiran kita, sambil merubah konsep kehidupan kita agar menjadi orang tua yang lebih baik. Ya Pak, paham Pak. Masih ada nggak Ibu? Cukup Pak. Cukup, oke. Terima kasih. Itu saja kali ini pesan yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini menjadi orang tua yang lebih baik. Pesannya, mari ciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan melibatkan orang tua, dengan melibatkan anak-anak, dan dengan melibatkan sekitar kita, stakeholder yang ada sekitar kita, agar menjadi keluarga yang sakinah dan anak kita menjadi anak yang sangat luar biasa. Hidup Indonesia, hidup PKH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.